Hai sahabat YouTube, balik lagi di Tarot Millennial Channel. Tentunya masih bersama gue Juan di sini yang nggak bakal habis-habisnya kepoin zodiak seputar all about love dan juga karir, keuangan, pokoknya apa aja ya. Nah, kali ini gue bakal coba nih kepoin zodiak yang berlambang timbangan. Ya, pastinya siapa lagi kalau bukan Libra. Nah, pengen tahu kan kayak gimana sih asmara dari zodiak Libra ini? Makanya stay terus di sini sampai videonya habis dan jangan lupa buat di like, comment, and subscribe dan jangan lupa juga buat dinyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Quick, kita langsung gaskan aja buat baca-baca and kepoin asmara zodiaknya Libra. Ya, seperti biasa kita kocok dulu kartunya. Asmara zodiak Libra di bulan Agustus ke bulan September. Ya, kita bagi 3. Tumpuk seperti biasa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Zodiak Libra untuk asmara. Ini kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Ya, ini dia ketiga kartu asmara untuk zodiak Libra di bulan Agustus sampai September. Ini khususnya ya 2 minggu terakhir di bulan Agustus sampai 2 minggu awal di bulan September. Ya, kita langsung coba buka kartu pertama. Di sini ada kartu Judgment. Kartu Judgment ini diartikan sebagai penilaian, pembalasan, dan pertimbangan. Nah, untuk asmara zodiak Libra, kalau misalnya kalian masih single, asmaranya di sini stop nyalahin diri sendiri ataupun orang lain terhadap segala sesuatu, kejelekan, apapun itu yang negatif-negatif, masalah hubungan kalian di masa lalu. Stop dan jangan dibawa-bawa lagi gitu. Bisa dibilang ini untuk waktunya kalian membuka diri, kalian buat move on dan tunjukin kalau misalnya kalian itu worth to be happy gitu. Worth to be happy maksud saya ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian yang lagi PDKT, di Judgment ini nunjukin bahwa kalian tuh harus jadi diri sendiri apa adanya. Kasarnya jangan pakai topeng buat narik simpati pasangan kalian gitu. Gitu apa adanya aja gitu. Karena nggak bakal bagus kalau misalnya awal aja misalnya kita udah jadi orang lain. Dan di Judgment itu lebih kayak ke tunjukin pattern lo itu. Nah, kalau misalnya yang lagi menjalin hubungan atau apalagi pacaran atau yang udah berkeluarga, kartu di Judgment ini kalau boleh jujur, kalian sempat ada masalah gitu. Sempat ngelewatin masalah atau mungkin sedang ada masalah. Dan ini lebih kayak ke kartu buat ngadain penilaian. Penilaian di sini maksudnya jangan terlalu lanjutin, jangan terlalu berlanjut lah gitu. Saatnya kalian buat speak up, buat kelarin istilahnya. Kalau misalnya ada enak-enak segala macem, ya disampaikan gitu. Dan buat lebih kayak ke memaafkan satu sama lain lah, lebih kayak gitu. Lebih kayak ke jangan nyimpen dendam di Judgment itu. Ya mungkin ada di kalian pengen ngebalas atau apa. Cuma di Judgment ini gue saranin sih kalau misalnya ada masalah, cepet dikelarin dengan pikiran yang positif, yang dingin, yang dewasa, yang mateng gitu. Dan jangan sampai kebawa ke next period buat hubungan kalian seperti itu. Gue bakal coba ngambil kartu tambahan buat ngedukung kartu pertama yang is Judgment ini. Ya, kita coba ya ngambil kartu tambahan. Kita lihat kartu apa yang keluar.
Di sini ada The High Princess atau petapa wanita. Kartu ini nunjukin sebenarnya simbol dari saling koreksi diri gitu. Nah, buat yang kalian yang tadi masih jomblo, di sini waktunya kalian buat move kan tadi, sambil mengkoreksi diri. Apa sih yang kurang dari diri kalian gitu kan, yang ngehambat masalah asmara kalian, dan belajar dari yang udah-udah untuk perbaikin. Kalau misalnya ada yang kurang dalam diri kalian, diperbaikin gitu, lebih positif lagi seperti itu. Lebih kayak ke menelaah diri sendiri, menyelami ke dalam diri sendiri gitu. Karena di sini lambangnya petapa suci wanita di sini tuh gitu. Nah, kalau misalnya yang lagi PDKT di sini buat yang high prioritas ini ya sama sebenarnya sih. Lebih kayak ke apa ya, saling kenal satu sama lain, mempelajari satu sama lain gitu. Dan kayak harus bisa toleransi sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian yang kurang di A, ya harus bisa terima kalau misalnya ada pasangan kalian kurang di B. Saling ngelengkapin, saling melihat ke diri sendiri buat saling ngelengkapin. Itu buat yang lagi PDKT. Nah, kalau misalnya buat yang udah berhubungan atau dalam rumah tangga, gak jauh beda sih gitu. Harap saling koreksi diri sendiri, saling mengingatkan juga. Dan mungkin di sini satu hal, kalau misalnya ada masalah sebelumnya, karena ada di judgment ini, kalian butuh yang namanya refreshing gitu. Mengembangkan diri gitu. Ngebangrangkeun hate kalau bahasa Sundanya seperti itu gitu. Itu ternyata ngebantu yang judgment itu, karena penjelasannya kartu ini gitu. Evaluasi dan koreksi diri sebenarnya intinya di situ. Next kita buka kartu kedua dari asmaranya zodiak Libra. Di sini ada The Hierophant. The Hierophant ini merupakan kartu yang bisa dibilang maknanya itu pencerahan, guru besar, media gitu. Nah, ini kalau misalnya buat kalian yang jomblo, gue lihat sih berkelanjutan ya apa yang kalian rasain maksudnya ya. Mungkin bisa jadi kalian gak bisa move on, atau kalian terlalu menyalahkan diri kalian sendiri dan menutup hati kalian gitu. Stop kalau gue bilang di sini gitu. Kalian butuh seseorang, teman, either itu teman atau misalnya orang yang kalian percaya, yang dianggap lebih dewasa, lebih berpengalaman buat sharing gitu. Karena di sini di harapan ini pencerahan atau guru besar gitu. Dan kalian butuh itu gitu. Di samping itu juga bisa dibilang media. Saat ini yang kalian butuh buat yang lagi jomblo, buka akses sebesar-besarnya buat orang baru. Jangan terlalu stuck di masa lalu gitu. Kalian takut keulang lagi, kalian masih belum bisa move on, atau hal something yang bikin kalian ngeblok akses kalian buat orang baru datang gitu. Nah, bisa jadi di sini di harapan ini kan bisa dikatakan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini diibaratkan sebagai penasehat pribadi gitu. Bisa buka peluang buat kalian yang masih jomblo buat dapetin yang namanya koneksi dari dia gitu. Di samping misalnya petua-petua segala macam, tempat kalian sharing gitu, biar lebih bebas pikiran kalian, perasaan kalian seperti itu. Nah, kalau misalnya buat yang lagi PDKT, di sini sih gue lihat sih emang kalian juga butuh kayak stalking gitu. Stalking si doi pasangan kalian, lebih ngegali lagi, dan kalian butuh orang yang kalian percaya, misalnya temennya gebetan kalian, buat dikorek-korek. Itu butuh informasi seperti itu, karena dia bisa ngebantu kalian, bisa ngasih solusi. Kartu ini gue tekenin lagi, adanya suatu media yang bakal ngedukung kalian. Kalau gue lihat sih masalah yang ada dalam hubungan kalian ini bisa berjalan alot, makanya keluar yang namanya kartu The Hierophant ini gitu. Buat kalian yang lagi pacaran atau enggak udah berhubungan rumah tangga, kalau ada masalah istilahnya nggak apa-apa ngelibatin pihak ketiga yang memang bisa kayak nengahin antara kalian gitu.
Karena penting banget gitu, masukan dari orang lain lebih baik 2 kepala daripada cuma 1 kepala doang. Buat share, buat minta bagusnya gimana, media lah, guru besar seperti itu. Karena gue bilang lagi, sekali lagi, Dehropan ini lebih kayak ke dulunya itu dilambangkan sebagai paus yang ngasih wejangan, yang ngasih pencerahan, dan kalian juga butuh itu untuk menengahi masalah kalian biar cepat kelar di sini. Kita coba buka kartu tambahan buat kartu kedua, ngedukung yang tadi Hierophant ini ya. Kita lihat kira-kira yang keluar kartu kayak gimana. Ya, nih gue buka. Ternyata yang keluar itu The Hangman. The Hangman ini bisa dilihat di gambarnya juga kan ada orang digantung, palanya di atas, kakinya di atas, palanya di bawah. Sebenarnya dari gambarnya juga kita bisa ngelihat sih, kayak orang digantung kalau misalnya angin dari kiri dia ikut ke kiri, angin ke kanan dia ikut ke kanan. Begitu juga dalam asmara kalian buat yang jomblo tadi, yang lagi single, yang lagi nyari-nyari gitu. Dibawa enjoy aja, let it flow aja, jangan terlalu ngoyo, dibawa asik, jangan terlalu dibebanin juga gitu. Kayak kemana aja deh istilahnya kan, yang penting gue udah usaha, gue udah coba buka akses gue gitu kan, dan misalnya jodoh juga nggak bakal kemana gitu, dengan catatan ya tadi kalian udah coba buka diri, udah coba ngelepas masa lalu kalian dan enjoy gitu, itu bisa ngasih energi positif di sini gitu. Nah kalau misalnya kalian yang udah pacaran atau berumah tangga, kalau misalnya udah ngelakuin yang tadi gue bilang juga, udah diskusi, udah ngeluarin unek-unek, udah coba omongin sama pasangan kalian soal masalah yang kalian hadapin, udah juga minta saran, udah dilakuin juga ke yang lebih berpengalaman gitu. Tinggal kalian pasrah aja di sini gitu. Pasrah aja, jalanin aja maksudnya. Yang penting semua udah dilakuin. Ada HM ini lebih kayak udah serahin semua yang di atas gitu. Lebih ke situ sih. Kemana angin bawa ya ke situ ikut juga. Lebih kayak let it flow, sama kayak yang tadi. Itu dari kartu The Hangman buat ngedukung yang tadi. Maknanya seperti itu. Next, kartu ketiga buat asmara zodiaknya Libra. Di sini kita lihat ada kartu Ace of Cups. Bisa dibilang awalan perasaan, awalan hubungan. Nah, kalau misalnya buat yang kalian jomblo, finally Ace of Cups ini bisa nunjukin adanya indikasi kalian bakal ketemu orang baru. Bisa ketemu sahabat baru, atau intens kalian terhadap orang yang tadinya emang kalian udah gebet, itu bisa naik. Itu bisa ada ya, bisa manisnya gue ucapin sih seperti ini, fresh date lah gitu, ada movement antara itu sih gitu. Kalau misalnya kalian gak ketemu orang baru, hubungan yang lama yang dengan PDKT-an maksud gue tuh bisa intens. Nah kalau misalnya buat kalian yang udah pacaran dan yang udah berumah tangga, finally kartu terakhir semuanya bisa dilaluin yang tadi. Masalah yang tadi itu akhirnya case close lah gitu. Akhirnya harmonis lagi, kehangatan dalam rumah tangga, sebuah babak baru, episode baru gitu kan. Kartu yang bisa dibilang bagus untuk penyelesaian dalam masalah sebuah hubungan gitu. Di sini ya kembali normal lagi, saling pengertian malah di sini. Perasaannya itu lebih lagi, levelnya udah naik. Next merupakan kartu tambahan terakhir. Kita lihat kartu apa yang keluar. Ternyata kartu Three of Pentacle. Three of Pentacle ini bisa diartikan sebagai kartu koalisi, kerja sama tim dalam sebuah hubungan tentunya ya.
Nah, ini bisa dibilang kalau misalnya buat yang jomblo, finally, akhirnya, segala yang kalian lalui, ngasih kalian pelajaran yang sangat bagus banget gitu. Akhirnya kalian bisa lebih dewasa menghadapi sebuah hubungan. Akhirnya kalian lebih kayak bisa buka hati lagi. Dan kalian trust lagi sama orang yang akan deket kalian. Kalian bisa buka hati kalian, buka akses kalian, bener-bener feel free gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya buat yang lagi pacaran atau enggak berkeluarga, kartu koalisi ini ya kerja sama tim ya, gue bilang tadi itu, akhirnya kompak antara kalian dengan pasangan kalian. Dan akhirnya juga di sini ada peningkatan kualitas istilahnya. Dan kalau misalnya ada masalah yang kayak kemarin itu, kalian udah punya antibodinya, kasarnya seperti itu. Udah punya tamengnya gitu. Tingkat asmara kalian juga udah naik kelas, bisa dibilang seperti itu. Levelnya udah beda lagi. Kartu yang terakhir artinya kurang lebih seperti itu. Nah, itulah tadi kepo-kepoan tentang asmaranya zodiak Libra. Nah, buat kalian yang mungkin relate banget sama kartu yang gue buka ini, sama ceritanya, alurnya sama segala macam, mudah-mudahan bisa jadi kisi-kisi lah gambaran buat kalian gitu. Yang belum nuntasin masalahnya harus kayak gimana segala macam, seenggaknya ada bocoran seperti itu. Walaupun mungkin jangan terlalu 100% percaya sama yang namanya lamaran. Ya, tapi nggak ada salahnya kalau misalnya ada hal positif dijadiin sebagai motivasi. Dan gue doain buat misalnya kalian para Libra semuanya, entah itu yang jomblo, yang udah punya pacar, yang udah menikah, mudah-mudahan asmaranya dibagusin, amin ya, istilahnya dilancarin segalanya, nggak ada masalah sama sekali. Dan kalaupun ada masalah, ingat tadi ya, hal positifnya diambil aja, yang negatifnya jangan dibawa baper, jangan dibawa suges, jadiin aja sebagai pengingat, alert gitu. Jadi kalian tuh bisa lebih mawas diri. Oh, kalau misalnya kayak gini tuh baiknya gue berpikiran seperti ini, positif, ngelakuin hal yang positif, seperti itu sih. Mungkin cukup segitu aja pembacaan kartu kali ini terkait asmara zodiaknya. Kalau misalnya kalian pengen dibacain atau misalnya punya topik lain buat dijadiin konten, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Bagusnya kayak gimana segala macam, buat jadi masukan juga buat channel kita ini, channel kita bersama sih istilahnya kan. Gitu. Feel free aja buat ngasih komentar ya. Gitu. Entah itu komentarnya mau yang bagus dan yang bagus dan yang bagus. Pokoknya ditunggu aja. Selebihnya gue mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan gue ingetin juga untuk ngelakuin ritual, pasti udah tahu dong ya istilahnya, nge-like, comment, and subscribe. Juga jangan lupa buat nyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini ya. Jangan lupa juga nih buat di-share ke temannya atau ke siapapun. Dan akhirnya, finally, gue ucapin thanks udah join di sini. See you next time tentunya di video berikutnya.